великой победы! Ура! Akhir-akhir ini, berita perang dan konflik Palestina dan Israel semakin memanas, dan bahkan negara rumpun Arab sudah mulai bersatu. Kebanyakan dari kita hanya tahu tentang konfliknya saja. Jadi, mari kita bahas sejarah negara Israel yang dapat berdiri di tanah bangsa Arab. Sebelum masuk ke topik pembahasan, mari kita lihat di mana letak geografis negara Israel. Secara astronomis, Israel terletak di 29 derajat lintang utara dan 30 derajat bujur timur. Lalu Israel berada di benua Asia Barat yang dikelilingi Laut Tengah, Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Gurun Pasir Sinai, dan dikelilingi dua daerah otoritas Palestina, yaitu jalur Gaza dan tepi barat. Penyebab Israel bisa berdiri menjadi sebuah negara itu berakar dari adanya konsep tanah Israel atau Eretz Yisrael. Berawal dari pecahnya Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 sampai 1918, Kekaisaran Turki Ottoman menjadi sekutu Jerman dengan lawan perangnya negara Prancis dan Inggris. Situasi perang ini dimanfaatkan oleh kelompok Zionis dan para pelopor pergerakan nasionalisme Arab. Pada tahun 1914 sampai 1915 adanya korespondensi atau surat menyurat yang dilakukan oleh pemimpin Mekah Hussein bin Ali dengan komisioner tinggi Inggris di Mesir yang bernama Sir Henry McMahon. Isi dalam surat menyurat itu adalah sebagai berikut. Bangsa Arab berjanji bersekutu dengan Inggris, dan imbalannya pada saat perang berakhir, Inggris harus mengakui kemerdekaan negara-negara Arab. Tetapi pada tahun 1917 terungkap Inggris dan Prancis menandatangani perjanjian Sykes-Picot yang isinya adalah rencana kedua negara membagi kedua wilayah-wilayah yang dulunya adalah milik Ottoman Turki. Zionis melakukan gerilya diplomatik yang dipimpin oleh Baron Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Dia membangun hubungan dengan Menteri Luar Negeri Inggris yaitu Arthur James Balfour. Kemudian, Arthur James Balfour membuat pernyataan pada 2 November 1917 yang disebut dengan Deklarasi Balfour. Isi Deklarasi Balfour adalah sebagai berikut. Inggris akan mengupayakan Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi, tetapi dengan jaminan Zionis tidak akan mengganggu hak keagamaan dan sipil warga non-Yahudi di Palestina. Dengan adanya Deklarasi Balfour ini, akhirnya bangsa Yahudi berhasil menduduki tanah Arab di Palestina dan berhasil meneruskan keyakinan konsep Eretz Yisrael hingga saat ini. Deklarasi Balfour akhirnya dimasukkan ke dalam perjanjian damai Sevres pada tanggal 10 Agustus tahun 1920 antara Ottoman Turki dan sekutu di penghujung Perang Dunia I. Isi perjanjian ini adalah pembagian wilayah Kekaisaran Ottoman Turki, yaitu meliputi wilayah mandat Prancis seperti Suriah dan Libanon. Sementara Irak dan Palestina berada di bawah mandat Inggris. Isi perjanjian ini sekaligus menjadi awal dan tanda runtuhnya Kekaisaran Ottoman Turki. Inggris memberikan kekuasaan pada putra Hussein bin Ali, pemimpin Mekah. Putranya tersebut diangkat sebagai Raja Irak. Lalu Palestina dibagi menjadi dua. Sebelah timur menjadi Transjordania yang diberikan kepada Abdullah, putra lain dari Hussein bin Ali. Dan bagian yang masih bernama Palestina berada langsung di bawah kendali Inggris. Selama di bawah kendali Inggris, akhirnya imigrasi Yahudi ke Palestina bertumbuh secara pesat. Dari tahun 1919 sampai 1929, sekitar 90.000 orang Yahudi tiba di Palestina. Namun, selain dilindungi Inggris, banyak juga bangsa Yahudi yang dibantai di Eropa karena adanya gerakan antisemit, yaitu gerakan kekerasan kepada bangsa Yahudi.
Tepatnya pada tahun 1905, gagalnya revolusi Rusia membuat 100.000 orang Yahudi tewas di Ukraina dan negara Eropa lainnya. Mereka dibantai oleh kekejaman Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Sehingga dari tahun 1905 sudah ada bangsa Yahudi yang mengungsi ke Palestina, namun tak sebanyak setelah adanya perjanjian Balfour pada tahun 1917. Pada tahun 1929, dengan banyaknya orang Yahudi menetap di daerah Palestina, akhirnya mereka membeli tanah-tanah secara legal ke tuan pemilik tanah di Palestina, dan akhirnya masyarakat asli Palestina mulai tersingkir dan kalah saing dalam hal ekonomi dan nasionalis. Lalu akhirnya antara bangsa penduduk asli Arab Palestina dengan Zionis mulai memanas. Philippa Straum menulis artikel yang berjudul The Road Not Taken: Constitutional Not Decision Making in 1948 to 1950 and its Impact on Civil Liberties in the Israeli Political Culture, dalam buku The First Decade of Independence, yang mengelaborasi kepentingan religius yang sangat politis ini. Isi dalam artikel tersebut adalah sebagai berikut. Para pelopor religiusitas ini secara resmi mengorganisasi Partai Meraci atau Partai Zionis Israel pada tahun 1920. Anti-Zionis Israel setuju bahwa orang Yahudi harus kembali ke Palestina, tetapi percaya bahwa peran mereka di sana hanya untuk berkonsentrasi menjalani kehidupan religius dan bukan menciptakan tanah baru atau negara Yahudi. Pada tahun 1930, Yahudi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok dagang, kedua, kelompok partai politik Yahudi. Setelah Perang Dunia Kedua, Yahudi memfokuskan untuk membangun negara Yahudi di negara Arab. Ini memicu amarah bangsa Arab karena hal tersebut dapat mengancam wilayah Palestina. Amarah ini melahirkan kelompok baru yang bernama Nationalist Movement. Setelah 2 tahun PBB berdiri, dia mengirimkan panitia spesial untuk menyelidiki memungkinkan pembentukan negara Yahudi untuk menyatukan suara dalam komite ad hoc. Lalu, David Ben-Gurion, Rabbi Yehuda Maimon, dan Itzhak Greenbaum mengirimkan surat kepada Partai Agudat atau partai politik ultra-ortodok di Israel. Akhirnya, pada tahun 1947, PBB memberikan solusi damai dengan memisahkan Palestina menjadi 2 bagian, yaitu negara Arab dan negara Yahudi. Tetapi solusi ini ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab. Namun David Ben-Gurion tak menghiraukan dan langsung mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Akhirnya perang antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi pecah sehari setelah deklarasi kemerdekaan negara Israel. Perang dimulai pada tanggal 15 Mei 1948 dan berlangsung sampai 20 Juli tahun 1949. Perang ini dimenangkan oleh bangsa Yahudi, sehingga Israel merdeka sepenuhnya dan memperluas wilayahnya dengan mengambil wilayah-wilayah Palestina, dan konflik pun berlanjut sampai sekarang. Sekian sharing pengetahuan dari UNPOP, semoga kalian semua mendapat ilmu dan terhibur. Lalu jangan lupa untuk mengikuti info menarik lainnya dari UNPOP dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa.